Kita sering melihat buah naga dijajakan di tukang buah. Tapi tahukah Anda kalau buah naga yang biasa dijadikan campuran dalam es buah dan jus buah ini juga enak dimakan langsung? Di daerah tropis dan subtropis seperti Amerika Selatan dan Asia, buah naga berkembang dan tumbuh dengan subur. Ketika diperkenalkan ke Vietnam dan Tiongkok pada abad 19, buah naga mendapatkan predikat lain yaitu buah keberuntungan karena kulitnya yang bersisik mirip naga yang notabene dianggap binatang pembawa keberuntungan dalam mitologi Tiongkok. Tapi tahukah Anda, kalau sebenarnya ada beberapa jenis buah naga dengan ciri khas masing-masing? Yang pertama, buah naga yang memiliki warna kulit merah muda dengan dagingnya berwarna merah cerah. Kemudian ada buah naga berwarna kulit merah muda dengan daging berwarna merah gelap. Lalu ada buah naga yang kulitnya berwarna merah dengan daging berwarna putih. Dan terakhir ada buah naga yang warna kulitnya kuning berdaging putih. Lantas, dari sekian banyak varian buah naga tersebut, apa saja sih manfaatnya? Buah naga disinyalir bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Buah naga juga banyak dipakai sebagai makanan pelengkap dalam proses menurunkan berat badan atau diet. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam buah naga juga dianggap bisa membantu memperlambat proses penuaan. Tapi kabarnya, buah naga juga memiliki efek samping loh. Kabarnya buah naga memiliki kadar gula yang tinggi sehingga tidak baik dikonsumsi oleh orang yang mengidap diabetes. Buah naga juga diisukan bisa membuat siklus menstruasi menjadi kurang lancar dan bisa memicu alergi terutama bila dimakan berlebihan oleh wanita yang sedang mengandung. Benarkah demikian? Yuk intip jawabannya berikut ini. Jadi buah naga ini beragam ya, ada yang daging buahnya warna merah dan ada yang warna putih juga tadi. Ada yang kuning juga. Tapi ada juga yang kulitnya kuning. Ini kan merah nih kulitnya kan. Iya, Dok. Tadi kita sempat lihat di tayangan Dok ya, katanya buah naga ini tinggi serat sehingga bagus untuk menjaga pencernaan. Ini fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Jadi buah naga itu kaya akan kandungan serat yang larut air dan juga air. Jadi baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dengan mengkonsumsi buah naga yang kaya serat, serat tersebut akan dibawa dari usus besar, dari usus kecil ke usus besar. Nah, nanti di usus besar akan membantu proses metabolisme. Jadi cukup baik, kandungan nutrisinya juga baik, seratnya juga banyak, airnya juga banyak. Jadi baik juga untuk program Baik diet juga, ya, Dok? boleh dipakai, tapi sekali lagi, walaupun baik untuk program diet, tetap saja satu buah naga kan mengandung kalori. Jadi kurang lebih 50 kalori per satu buah naga. 51 buah. Kurang lebih satu buah yang beratnya 100 sampai 150 gram. Berarti normal. Nah, jadi alangkah baiknya mengkonsumsi buah naga juga tidak berlebihan. Pertama, karena kan tetap mengandung kalori. Yang kedua juga seratnya kalau dikonsumsi berlebihan takut-takut menyebabkan diare. Nah, itu dia. Justru Malah malah menyebabkan moncong ya. diare. Jadi konsumsi secukupnya. Nah, Dok, katanya buah naga ini bagus banget buat kulit. Itu fakta atau mitos? Bisa fakta. Jadi buah naga ini kaya akan kandungan antioksidan, termasuk vitamin C, ada fitoalbumin, ada beta-sianin. Antioksidan ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu proses metabolisme dan melindungi tubuh kita dari radikal bebas. Jadi sebenarnya bukan hanya baik untuk kulit, tetapi baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan mengkonsumsi buah naga secara rutin, karena kaya akan kandungan nutrisi yang baik, bukan kulit aja yang sehat, tapi tubuh juga sehat. Dok, ini juga Dok, ada juga yang percaya Dok bahwa katanya buah naga ini bisa mencegah penyakit kanker. Ini fakta atau mitos, Dok? Bisa membantu mencegah penyakit kanker, bisa fakta. Tadi sudah disebutkan buah naga mengandung antioksidan yang cukup banyak, terutama buah naga merah. Jadi kandungan daging merah, Dok, ya? Yes, kandungan antioksidan pada buah naga berdaging merah itu sedikit lebih banyak daripada yang berwarna putih. Tetapi bukan berarti yang berwarna putih tidak bermanfaat, Dok. Cuman lebih banyak yang pada berwarna merah. Antioksidan kita tahu dapat menangkal radikal bebas yang baik untuk mencegah kanker. Tapi kalau untuk menyembuhkan kanker, belum. Dok, ini juga ada Dok. Ini kan buah naga mungkin karena tidak terlalu manis, sehingga ada kabar yang mengatakan bahwa mencegah diabetes dengan makan buah naga. Ini fakta atau mitos, Dok? Kalau mencegah diabetes mitos ya. Memang buah naga ini kaya akan kandungan dari mulai vitamin A, C,
antioksidannya juga banyak yang memang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat membantu proses metabolisme tubuh lalu mengontrol kadar gula darah. Tapi kita tahu, kencing manis atau diabetes itu penyakit yang kompleks dengan faktor resiko yang bervariasi. Jadi kalau mau mencegah penyakit kencing manis atau diabetes dengan hanya mengkonsumsi buah naga, itu usaha yang sia-sia. Nggak mungkin dong. Betul. Jadi banyak usaha yang harus dilakukan, mulai dari berolahraga rutin, mengurangi asupan kolesterol, lemak jenuh. Kalau yang rajin minum alkohol lebih baik dikurangi. Yang bobotnya berlebih lebih baik dikurangi juga. Hindari stres. Jadi kalau setiap hari hanya mengkonsumsi buah naga berharap tidak kena penyakit diabetes tapi badannya berlebih, itu sih Intinya kayaknya jaga pola hidup, Dok, ya. Betul, sama kayak kanker yang tadi, Dok. Bisa membantu mencegah kanker, tetapi untuk pencegahan kanker perlu usaha lebih juga. Setuju. Mulai dari vaksinasi. Kita tahu ada beberapa kanker yang bisa dicegah dengan vaksin, melakukan pola hidup yang sehat, mengelola stres dengan baik kayak gitu. Ya dok, ada juga nih kabar yang beredar kalau mengkonsumsi buah naga ini bisa meningkatkan nafsu makan. Itu fakta atau mitos? Masih mitos, Tan, gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu suka Bahaya, ya? iya karena Bahaya saya suka ya. nanti makin doyan Kenapa makan. bisa ada statement kayak gitu? Jadi pada umumnya suplemen penambah nafsu makan tuh mengandung vitamin B1 dan B2. Oh ya. Yang juga terdapat pada buah naga. Vitamin B1 dapat membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, protein. Vitamin B2 dapat membantu proses metabolisme vitamin dan mineral dan juga membantu proses pembentukan sel darah merah. Tetapi di dalam suplemen makanan itu kan juga terkandung zat aktif lainnya gitu. Jadi walaupun buah naga memang kandungan nutrisinya cukup banyak dan baik dikonsumsi oleh tubuh. Tetapi untuk manfaat meningkatkan nafsu makan sampai saat ini belum terbukti secara ilmiah. Jadi Intan masih aman kalau mau mengkonsumsi buah naga lebih banyak lagi. Masih aman ya. Masih aman ya. Dok, ini juga dok, ada yang mengatakan bahwa konsumsi buah naga ini bisa menjaga kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos, Dok? Bisa menjaga kesehatan jantung, bisa fakta. Alasannya banyak. Pertama, buah naga kaya akan kandungan antioksidan. Untuk pencegahan penyakit jantung, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi antioksidan secara rutin. Tetapi perlu usaha lain nih, Dok. Kalau mau menjaga kesehatan jantung, tidak hanya sekedar mengkonsumsi makanan sehat termasuk buah naga, tapi juga harus punya pola hidup yang sehat. Hindari asupan kolesterol, hindari asupan lemak jenuh secara berlebihan. Olahraga, Dok, ya? Yes, hindari asupan kalori secara berlebihan. Betul, olahraga rutin sehari cukup 30 sampai 40 menit gitu. Nah dok, sebagai perempuan nih kan pasti punya cita-cita untuk punya rambut yang indah karena rambut ini adalah mahkota wanita. Dan ada kabar yang beredar kalau kita ngolesin buah naga di rambut itu bisa membuat rambut lebih indah, sehat. Itu fakta atau mitos dok? Ini dioles nih ya. Dioles ya? Iya, Dioles ya. Begini ya? Ini sekedar saran, Masker Tan. lah, mungkin dihancurin ya dok ya. Maksudnya itu abis itu di masker gitu, kayak dikerimbat gitu pakai buah naga gitu. Kalau mau Dok. punya rambut sehat daripada buah naganya dioles, itu nanti rambut Intan jadi lengket, mendingan dimakan. Kandungan nutrisi yang ada pada buah naga, kalau Intan makan, itu yang sehat bukan rambut aja. Rambut, kulit, Semua, liver, jantung, semua sehat. Oke. Jadi lebih enak dimakan daripada diolesin di kepala. Jadi kalau diolesin itu mitos ya? Kalau diolesin mitos, kalau dimakan bisa membantu menjaga kesehatan rambut dan organ tubuh lainnya. Oh, nah ada juga nih dok yang bilang lagi katanya buah naga ini bisa menyembuhkan jerawat. Wah karena jerawat ini masalah banget nih buat perempuan. Itu fakta atau mitos? Bisa menyembuhkan jerawat itu mitos. Walaupun kandungan nutrisi yang ada pada buah naga baik untuk mendukung proses metabolisme tubuh. Kalau proses metabolisme tubuh kita baik, sebenarnya tubuh kita sehat dan juga akan membantu menyembuhkan jerawat. Tetapi belum ada bukti ilmiah kalau mau menggunakan buah naga sebagai obat utama untuk menyembuhkan jerawat. Tapi kalau membantu proses penyembuhan tentunya dengan didampingi dengan obat yang memang sudah diresepkan oleh dokter atau obat yang memang sudah terbukti untuk menyembuhkan jerawat, boleh. Jadi ini mitos, Dok, ya? Masih mitos. Iya. Dok, ini dok, ada juga nih, kalau kulit terbakar karena matahari, dapat dilembabkan dengan mengoleskan buah naga. Ini fakta atau mitos, Dok? Mitos juga. Iseng kayak kalau Iseng ya. Karena dingin kali dok. Udah Bisa gitu jadi. berair. Jadi untuk kulit yang terbakar karena matahari atau kita sebut dengan sunburn, tata laksananya tuh sebenarnya adalah kompres dengan air dingin, bukan es tapi air dingin. Lalu gunakan pelembab yang lebih baik lagi, pelembabnya mengandung lidah buaya dan konsumsi air putih yang lebih banyak. Buah naga ini buah yang kaya akan kandungan serat dan juga air. Jadi daripada diolesin, mendingan buahnya dimakan, dapat airnya, dapat enaknya. Bisa membantu kesembuhan juga. Ya dok, Iya. kan sesuai nih sama tema kita hari ini. Buah naga kaya akan manfaat.
waspada dalam mengkonsumsinya. Memang apa sih dok yang harus diwaspadai dalam mengkonsumsi buah naga? Pertama, buah naga ini walaupun sehat, kaya akan kandungan nutrisi, tapi tetap berkalori. Jadi alangkah baiknya konsumsinya tidak perlu berlebihan. Cukup 1 buah per hari dengan berat kurang lebih 400 gram. Lalu yang kedua, jangan dikonsumsi kulitnya. Itu dia iseng makan kulitnya. Mengkonsumsi kulitnya bukannya sehat malah jadi diare. Dan yang lebih penting lagi, sebelum mengkonsumsi buah naga harus cuci tangan yang bersih. Setuju. Jangan sampai nggak cuci tangan, berharap dapat manfaat, berharap sehat, yang ada jadi diare gitu. Dok, tapi ada getah-getahnya itu kemakan nggak apa-apa ya dok ya? Nggak masalah selama memang tangan kita bersih. Oke. Baik dokter, terima kasih penjelasannya.